Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, puji syukur kita panjatkan ya, kita masih diberi kesempatan Allah bertemu lagi di PJJ IPS saat ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 2 KD 3.4 muatan IPS tentang makna proklamasi, kemudian usaha mempertahankan kemerdekaan dan mengembangkan negara sebagai negara yang baru. Anak-anakku, di tema 2 ini banyak sekali pelajaran sejarah. Kunci sejarah hanya satu, kalian membaca dan membaca. Oke, untuk saat ini sebelum Bu ini akan bahas lebih lanjut, kita akan melihat video dulu. Siap anak-anakku? Siap. Mari kita saksikan video kali ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, tahu tidak? Meskipun telah diproklamasikan, sekutu tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Sementara Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan bantuan sekutu. Keinginan Belanda menguasai Indonesia ini memicu berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Brigjen Malabi mendarat di Surabaya. Mereka menyerang penjara Republik untuk membebaskan perwira dan pegawai sekutu. Nah, pada 28 Oktober 1945, pos sekutu diserang balik rakyat Indonesia. Dikarenakan Malabi tewas, sekutu mengultimatum pejuang menyerah dengan batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Pertempuran pertama setelah proklamasi pecah terjadi pada 10 November 1945 loh. Tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekutu mengerahkan hingga 15.000 tentara. Meski jumlahnya tidak imbang, namun semangat pejuang ternyata dapat mengalahkan sekutu. Bung Tomo memimpin langsung perjuangan rakyat Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, sekutu juga merambah ke daerah lainnya juga loh, seperti Bandung, Ambarawa, hingga Medan. Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar pejuang dan rakyat meninggalkan Bandung. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia meminta pejuang dan rakyat mematuhi ultimatum sekutu. Namun, pejuang dan rakyat tidak rela menyerahkan Bandung untuk dikuasai Belanda secara utuh. Mereka pun membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Diawali oleh tindakan sekutu yang sewenang-wenang mengakibatkan timbulnya bentrokan senjata hingga menjadi pertempuran besar. Kolonel Sudirman turun tangan langsung pada penyerangan 12 Desember 1945. Setelah 4 hari bertempur, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Sekutu datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin Westerling. Para pemuda Sumatera Utara segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 13 Oktober 1945, pertempuran TKR dengan sekutu pecah dan dikenal dengan nama pertempuran Medan Area. Inilah awal perjuangan bersenjata bagi rakyat Medan. Hal yang harus kita ingat selanjutnya adalah agresi dan perjanjian.
Pidato Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Commonwealth membuat Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Belanda mengirim ultimatum, namun Republik Indonesia menolaknya. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda serentak menyerang daerah-daerah Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pejuang Indonesia tidak dapat melawan kekuatan pasukan dan persenjataan Belanda. Akhirnya, TNI menggunakan taktik gerilya untuk melawan Belanda. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda sehingga wakil mereka di PBB mendesak masalah Indonesia dibahas di Dewan Keamanan. PBB pun memerintahkan gencatan senjata bagi Belanda dan Indonesia. Agresi militer Belanda I ini pun resmi berakhir pada 4 Agustus 1947. Atas saran Komisi 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia berunding di atas kapal USSR Renville milik AL Amerika Serikat. Hasil perundingan ditandatangani pada 17 Januari 1948. Pada perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville ada 2 butir, yaitu 1. Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Belanda terus menekan Indonesia. Perundingan sering dilakukan, tetapi Belanda selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Lalu pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, yaitu di Sumatera Utara. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Setelah menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Hal ini membuat TNI dan rakyat marah, sehingga pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum 1 Maret. TNI dan rakyat berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berat sekali ya teman-teman usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi muda, kita pun harus mempertahankan apa yang sudah dicapai para pahlawan dan melanjutkan cita-cita mereka. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita ingat. Bagaimana anak-anakku dengan tayangan video tadi? Beni berharap kalian setidaknya sudah mempunyai gambaran tentang usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini sesuai dengan tema 2 yang akan kita pelajari pada KD 3.4, memahami makna proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kita tahu bahwa setelah kita merdeka, bangsa Indonesia tidak langsung merdeka yang sepenuhnya, karena bangsa Belanda masih ingin menguasai. Maka terjadilah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Usaha mempertahankan kemerdekaan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melalui pertempuran atau peperangan. Yang kedua melalui perundingan atau diplomasi. Kita bahas dulu melalui pertempuran kali ini. Yang pertama adalah
Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Hal ini diawali dengan kedatangan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi yang bertujuan membebaskan tawanan perang atau interniran pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Terjadi kontak senjata yang mengakibatkan Malabi tewas. Loh, kok bisa, Bu, tanggal 27 sampai 30 terjadi kontak senjata? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah waktu itu awalnya Belanda datang ke Indonesia untuk membebaskan interniran, bukan untuk menjajah. Tetapi pada kenyataannya Belanda tetap ingin menguasai Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan bendera mengibarkan bendera di Hotel Yamato. Pengibaran bendera Belanda itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Maka terjadilah insiden atau pertempuran atau peperangan yang terkenal dengan nama insiden Hotel Yamato. Nah, pada kesempatan ini, pada waktu inilah, pada insiden Yamato inilah Malabi tewas. Nah, tewasnya Malabi membuat sekutu marah dan mengeluarkan ultimatum yang berisi rakyat Indonesia harus menyerahkan senjata di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Nah, adanya ultimatum ini membuat rakyat Surabaya menolak. Kita nggak mau menyerah. Kemudian Gubernur Surabaya R.M. Suryo menolak adanya ultimatum tersebut. Bung Tomo mengobarkan semangat rakyat Surabaya atau yang dikenal semangat arek-arek Surabaya. Lebih baik mati daripada dijajah. Itulah semboyan arek-arek Surabaya saat itu. Nah, karena menolak anak-anakku, maka Belanda marah. Kemudian Surabaya digempur melalui darat, laut, dan udara. Karena kalah persenjataan, maka banyak jatuh korban pada peristiwa pertempuran Surabaya itu. Karena banyaknya jatuh korban, maka setiap tanggal 10 November dijadikan hari pahlawan. Dan di tempat banyaknya jatuh korban itu didirikan Tugu Pahlawan. Anak-anakku, kita tahu bahwa para pejuang untuk mencapai kemerdekaan, dia merelakan nyawanya, telah hilang, menyerahkan jiwa, raga, harta bendanya. Kita saat ini yang menikmati kemerdekaan, yuk kita isi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita. Kalau anak-anakku, yuk belajar giat supaya kita bisa mencapai prestasi yang terbaik untuk negara kita juga. Ya, nak ya. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Diawali kedatangan sekutu pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Betel. Pertempuran Ambarawa 20 November 1945 mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman. Kemudian posisi Letkol Isdiman digantikan oleh Letkol Sudirman. Di bawah pimpinan Letkol Sudirman,
kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari, 4 malam oleh pasukan RI. Sekutu meninggalkan kota Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Alhamdulillah, Letkol Sudirman hebat, bisa memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa. Jadi, kalau ada pertanyaan siapa yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari Ambarawa, yaitu Letkol Sudirman. Yang wafat, yang gugur adalah Letkol Isdiman. Karena kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Dan pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari TNI Angkatan Darat. Ini ulang. Kemenangan Letkol Sudirman memukul mundur pasukan Ambarawa. Untuk mengenang itu, tanggal 15 Desember dijadikan Hari TNI Angkatan Darat dan didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, pertempuran ketiga adalah Bandung Lautan Api. Kok Bandung Lautan Api itu apa toh, Bu? Sebanyak ini. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu itu mengeluarkan ultimatum agar Bandung bagian selatan dikosongkan. Nah, ketika ada ultimatum itu, rakyat di Bandung belum mengindahkan. Kemudian, Presiden Soekarno sebagai presiden mengingat kejadian di Surabaya, memerintahkan kepada rakyat Bandung agar mengindahkan, nanti tidak banyak jatuh korban. Tetapi rakyat Bandung sangat hebat. Kenapa hebat? Dia mau pindah di kota Bandung. Pindah dari Bandung Selatan, mengosongkan Bandung Selatan, mau. Tetapi sebelum dikosongkan, kota Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar. Loh, kenapa dibakar? Nah, tujuan Bandung bagian selatan dibumi hanguskan ada 2. Yang pertama, agar bangunan tidak digunakan markas. Yang kedua, agar sekutu kesulitan mencari bahan makanan. Dia berhasil menguasai Bandung bagian selatan, tetapi dia tidak memperoleh apa-apa. Bangunan sudah habis, mencari makan tidak bisa. Akhirnya apa? 0. Hebatnya orang Bandung bagian selatan, cerdas. Oke, lalu siapakah tokoh saat itu, Bu? Tokohnya adalah Kolonel Abdul Haris Nasution. Kemudian ada yang gugur adalah Muhtohab. Saat dia melempar bom di gudang markas atau senjata, amunisi senjata, bom dilempar sebelum bisa keluar jauh, dia sudah kena oleh api sehingga dia ada gugur sebagai kusuma bangsa. Lanjut. Yang keempat adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Hingga bulan Oktober 1945, Jepang masih di Semarang. Jepang meracuni air. Dr. Karyadi memeriksa air, malah dibunuh oleh tentara Jepang. Rakyat marah, terjadilah pertempuran 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau sekarang dikenal dengan Tugu Muda. Untuk mengenang jasa Dr. Karyadi, nama beliau digunakan untuk nama rumah sakit di Semarang. Yang kelima adalah
pertempuran Medan Area. Ini diawali dengan pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan 9 Oktober 1945. Pada tanggal 1 Desember 1945, Inggris memasangkan papan fix Boundaries Area. Inggris menetapkan kekuasaannya di Medan secara sepihak, bahwa Medan adalah milik Inggris. Rakyat Medan sangat marah. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit yang terkenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Salah satu tokoh Medan Area adalah Ahmad Tahir. Anak-anakku, itulah 5 contoh-contoh pertempuran dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang kita dalam meraih kemerdekaan sangat gigih. Para berjuang merelakan jiwa, raga, hartanya demi Ibu Pertiwi, demi Indonesia. Yuk, kita, bismillah, kita bareng-bareng mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang kita bisa lakukan. Kalau anak-anak sebagai seorang pelajar, jadilah pelajar yang baik, belajar dengan sungguh-sungguh, taati kedua orang tua, melakukan ibadah yang tertib. Insya Allah kalian akan menjadi pemimpin bangsa kelak. Oke, anak-anakku, karena perjuangan kemerdekaan melalui pertempuran itu belum berhasil dan selalu mengalami kegagalan, maka ditempuhlah dengan diplomasi atau perundingan. Nah, anakku, Beni hari ini menayangkan skema, anak-anakku, skema tentang perjuangan melalui diplomasi. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946 di Linggarjati dekat Cirebon. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda oleh Sir Hermerhon. Nah, perundingan Linggarjati ini kemudian diingkari oleh Belanda. Kemudian timbullah agresi militer Belanda pertama. Sasarannya adalah Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli 1947. Kenapa Jawa dan Madura, Bu? Kenapa Jawa dan Sumatera, Bu? Ya, karena Jawa dan Sumatera itu adalah basis atau tempat-tempat bahan makanan. Di situ, kalau Jawa dan Sumatera bisa dikuasai, maka Indonesia bisa dikuasai. Kemudian, agresi militer Belanda ke-1 itu mendapat kecaman oleh beberapa negara. Akhirnya, beberapa negara itu membentuk KTN, Komisi 3 Negara, yang terdiri dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Nah, kemudian atas dasar mereka timbullah yang dinamakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Loh, Bu, itu kok namanya orang Indonesia, Bu? Ya, anak-anakku, karena kita tahu bahwa tidak ada orang Indonesia yang berpihak pada Belanda. Salah satunya adalah Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hal ini tidak boleh kita tiru, karena ini adalah salah satu contoh sikap yang tidak baik, mengkhianati negara sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, Renville lagi-lagi Belanda curang. Renville diingkari
muncullah agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang menjadi sasaran adalah daerah istimewa Yogyakarta. Loh, kok Yogyakarta kenapa? Kalau ada pertanyaan. Ya, karena Yogyakarta saat itu merupakan ibu kota negara. Kalau negara ibu kota bisa dikuasai, berarti Indonesia sudah tidak ada. Itu kata beliau, kata para penjajah. Berarti dia telah menang, padahal tidak. Nah, pada agresi militer Belanda kedua ini, benar-benar mendapatkan kecaman dari beberapa negara. Kemudian dibentuklah UNCI, lembaga dari PBB yang menangani masalah Indonesia dan Belanda. Atas prakarsa UNCI inilah kemudian timbul perundingan yang dinamakan perundingan Romroyen pada tanggal 14 April 1949 di Hotel Den Inns Jakarta, Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Nah, kemudian setelah perundingan Romroyen, maka muncullah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 sampai 2 November 1949. Yang hadir di dalam KMP Indonesia ada Drs. Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Profesor Dr. M.R. Supomo. WHO oleh Sultan Hamid, kemudian Belanda oleh Mr. van Maarseveen, UNCI oleh Kitslik. Kemudian setelah ada KMP, muncullah namanya pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan RI itu ada di dua tempat, Nak, yaitu di Indonesia dan di Belanda. Di Indonesia, Belanda diwakili oleh Loving dan Indonesia diwakili oleh si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan di negeri Belanda dipimpin oleh Ratu Juliana, Indonesia oleh Drs. Muhammad Hatta. Nah, ini alurnya, Nak. Jadi, yang pertama adalah Perundingan Linggarjati, kemudian diingkari, kemudian terjadilah perundingan Renville, diingkari agresi militer Belanda II, kemudian perundingan Romroyen, kemudian menuju ke KMP, setelah KMP menuju ke pengakuan kedaulatan. Lalu bagaimana isi perjanjian itu, Bu? Oke. Pertama, yang hasil perundingan Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagian dari Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil dari perundingan Linggarjati yang kemudian diingkari, timbullah agresi militer Belanda I. Kemudian agresi militer Belanda I mendapatkan zaman oleh KTN, maka diprakarsai terbentuklah perundingan Renville. Pada perundingan Renville ini hasilnya adalah Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. Hasil perundingan Renville ini benar-benar sangat merugikan Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia semakin sempit. Namun Belanda tetap serakah.
Perundingan Danville diingkari, muncul agresi militer Belanda dua. Kemudian dapat kecapan unci, maka timbullah perundingan Rombroyen yang hasilnya pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan semua gerakan militer dan membebaskan semua tawanan politik. Belanda harus menyetujui Republik Indonesia Serikat bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan diselenggarakan KMP, Konferensi Meja Bundar. Nah, hasil KMP. Yang pertama, Indonesia bagian dari RIS dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Irian Barat akan diserahkan setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Nah, itulah hasil dari KMP. Setelah KMP baru ada pengakuan kedaulatan. Nah, setelah pengakuan kedaulatan berarti secara de facto dan de jure Indonesia telah merdeka. Indonesia kemudian membangun negara sebagai negara yang baru. Demikian anak-anakku penjelasan dari Bu Eni hari ini. Semoga kalian paham. Ini Bu Eni singkat, Bu Eni ringkas. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham. Kalau kalian belum jelas, boleh kalian bertanya melalui WA pada Bu Eni. Oke, nak ya. Sampai di sini dulu. Semoga kalian paham. Selamat belajar anak-anakku. Sehat selalu dan ceria selalu. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.